Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Ya, setelah kemarin gue nge-publish 10 helm dengan scoring tertinggi untuk kategori di bawah Rp500.000, sekarang kita masuk ke video yang cukup banyak di request, banyak dinantikan, dan gue pun sangat excited bikin video ini karena ini ada pusingnya, tapi sedikit, seru tapi sih. Ini video soal 10 helm open face dengan scoring tertinggi untuk kategori harga mulai dari Rp500.000 hingga ke Rp1.500.000. Siapa aja di 10 peringkat ini? Kita langsung bahas sekarang di video Acuan Hobi kali ini. Tapi sebelumnya gue bahas dulu beberapa disclaimer soal penilaian di peringkat-peringkat 10 besar ini. Seperti video yang sebelumnya, jadi disclaimer pertama, semua helm yang dibahas kali ini, yaitu tuh semua helm yang udah di-review oleh Acuan Hobi. Jadi kalau misalnya belum di-review, dia akan bisa masuk ke peringkat di klasmen Acuan Hobi ini. Dan disclaimer yang kedua, untuk informasi harganya, ini tuh harga dari retail resminya. Kalau emang ada retail resmi di marketplace di setiap brand helmnya, dan itu tuh harga tanpa voucher. Soalnya kalau pakai voucher pasti setiap orang punya voucher yang berbeda-beda. Jadi harganya harga retail resmi di Februari 2025. Dan disclaimer yang ketiga, semua penilaian ini tuh bersifat subjektif atau pendapat gue pribadi secara murni gitu ya. Jadi ada kemungkinan atau kemungkinan besar pasti ada perbedaan pendapat karena kita punya perbedaan selera, perbedaan fitment, perbedaan cara pakai. Jadi banyak banget faktor yang menentukan penilaian sebuah helm. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, boleh nanti langsung tulis di kolom komentar aja. Oke, dan tanpa banyak babi bu lagi, sekarang kita masuk ke peringkat 10 besar untuk scoring tertinggi helm open face di harga mulai dari Rp500.000 sampai ke Rp1.500.000. Di peringkat 10 ada RSV New Windtail dengan desainnya yang menurut gue tuh ini desainnya oke banget dengan shell yang cukup compact size-nya. Dari segi desain menurut gue helm ini tuh punya desain yang punya nilai cukup baik karena desainnya tuh mengalir dari depan sampai ke belakang. Itu garis-garisnya menyatu banget dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Ditambah lagi ukuran shellnya tuh cukup compact dan cocok untuk rata-rata postur tubuh orang Asia. Dan helm ini bertipe single visor tanpa ada tambahan fitur apapun di bagian visor. Tapi di bagian interior dia tuh sudah ada fitur glasses fit dan juga sudah intercom ready. Detail IPS-nya dan juga detail di interiornya emang bukan yang terbaik sih. Masih ada beberapa kekurangan yang minor. Cuman untuk material kainnya di bagian interior ini lumayan cukup baik untuk RSV New Windtail ini. Harga saat ini dijual dengan harga Rp550.000 untuk RSV New Windtail ini. Dan itu yang menjual tuh pasti soal desainnya untuk RSV New Windtail ini. Dan dengan harga tersebut, dengan value-value-nya juga, helm ini punya skor akhir di 72 dengan detail sebagai berikut. Lanjut ke peringkat 9. Di peringkat 9 ini ada KYT D-City yang secara karakteristik hanya tertuju untuk segmen-segmen tertentu saja. Segmen yang seperti apa? Segmen yang emang memikirkan sebuah helm yang proper untuk dipakai di perkotaan. Dengan karakter urban style, helm ini emang ditujukan untuk segmen yang ingin punya helm khusus untuk daily commute dengan fitur, material, dan desain yang sangat sesuai. Dan gue yakin kemungkinan besar user D-City ini pasti punya helm lebih dari satu. Desainnya simple dengan cheek pad yang menyatu dengan chin strap, materialnya tuh menggunakan EDT Advanced Thermoplastic yang sudah tersertifikasi ECE 22.05 serta memiliki 2 cell size. Di bagian visor tidak terdapat visor lock, tapi dia itu sudah applicable untuk menggunakan pin lock 120. Itu merupakan sebuah kemewahan untuk sebuah helm yang akan dipakai menjadi daily commute helm menggunakan pin lock 120. Di bagian interior dia menggunakan sistem penguncian Micromatic Retention System dan terdapat intercom ready, slot untuk speaker intercom, dan juga sudah glasses fit. Secara fitment helm ini emang agak aneh sih karena untuk pakai helm ini kalian perlu menggunakan sizing yang benar-benar sesuai dengan ukuran lingkar kepala kalian. Karena emang untuk bagian fitment itu yang kerasa mengunci itu hanya di bagian crown head-nya aja, sementara untuk bagian pipinya dia hanya kayak menggantung aja, ditentukannya oleh kekencangan atau ukuran dari si chin strap yang kalian ukur nanti gitu ya. Dan untuk cheek pad-nya sendiri
Ini tidak terlalu luas untuk ukuran si cheek padnya, untuk area telinga, tapi ya cukup aja kayak pas aja gitu, nggak berlebihan sedikit menyentuh telinga area bagian bawah. Dengan kemewahan detailnya untuk 2 cell size dan juga sertifikasi sudah ISI 2205, helm ini dibanderol dengan harga Rp730.000. Skor akhir untuk KYTD City ini di 72,5 dengan detail sebagai berikut. Di peringkat 8, tapi sebelum lanjut lagi, gue mau kasih tahu satu hal soal penilaian di ventilasi. Jadi, untuk ke-10 helm ini punya nilai skor ventilasi yang sama. Karena emang buat gue, subjektif, pendapat gue, 10 helm ini untuk di ventilasi tidak ada yang terasa optimal. Jadi kayak ya biasa aja, cukup ada ngalir, cuman nggak massive gitu ya. Jadi hampir semua helm itu ventilasinya kayak so-so aja gitu. Jadi mereka semua punya nilai yang sama untuk ventilasi. Malah untuk helm di harga under Rp500.000 itu ada yang ventilasinya terasa optimal banget. Cuman ya itu kan beda case. Sekarang case-nya yang Rp500.000 ke atas. Dan lanjut lagi ke peringkat 8. Di peringkat 8 ini ada helm terbaru yang paling terakhir dikeluarin oleh Zeus Helmet. Ini ada Zeus ZS631. Helm ini membuat terobosan baru di bagian IPS-nya karena dia menggunakan teknologi 5D Massive High Column yang tujuannya untuk mengalirkan udara secara omnidirectional. Desainnya terlihat agresif sekaligus elegan juga. Kalau dirasa kurang agresif, ini tinggal pasang aja extended spoiler yang sudah bisa didapatkan di setiap pembelian Zeus ZS631 ini. Helmnya punya dual visor dengan visor utama yang unik karena dia berwarna brown bukan smoke black gitu ya, tapi dia berwarna coklat gitu untuk si visor utamanya. Nilai lebihnya untuk helm ini dia punya detail yang sangat baik di part-part ABS-nya. Di part IPS-nya pun dia punya detail yang baik untuk si Zeus ZS631 ini. Begitu juga untuk di bagian interiornya pun ini rapih banget. Chin strap-nya terintegrasi dengan bagian cheek pad. Dan memang material yang digunakan pun untuk bagian interior cukup baik. Semuanya rapi, knockdown-nya atau si snap button-nya pun rapi. Jadi ini nilai plus untuk si Zeus 631 ini. Lalu dia juga sudah punya fitur intercom ready dan juga glasses fit. Lock sistemnya unik menggunakan pop-up buckle yang tersertifikasi. Dan satu lagi, gue suka logo letter Z di helm Zeus 631 ini. Kekurangannya secara harga, ini harganya lumayan pricey. Harganya di Rp1.200.000 untuk helm Zeus 631 ini. Dan skor akhir untuk helm ini di 73 dengan detail sebagai berikut. Lanjut ke peringkat 7, ada helm dengan fitur dual visor yang harganya cukup terjangkau. Ini ada NHK R1 Max. Bisa dibilang ini versi ekonomis dari versi high-end-nya yaitu S1 GT Pro. Cuman dia desainnya lebih humble karena menggunakan visor yang bentuknya lebih cembung. Desainnya emang sedikit agresif, sporty di area depan. Cuman karena dia menggunakan shell yang sama atau desain yang sama dengan S1 GT Pro, begitu juga dengan R1 Elite, jadi dia tidak bisa punya nilai lebih untuk di bagian desain karena tidak punya karakter tersendiri untuk R1 Max ini. Dan detail helm ini terbilang oke, fitment crown head-nya nyaman banget, walaupun density-nya emang sedikit kayak terlalu lembut, terlalu soft gitu ya untuk R1 Max ini, cuman fitment crown head-nya emang nyaman untuk R1 Max ini. Fitur di interior sudah dilengkapi slot untuk speaker intercom atau intercom ready dan juga sudah glasses fit. Dan kekurangannya mungkin hanya di bagian rekatnya aja. Kalau misalnya nggak jago-jago amat, mendingan nggak usah bongkar pasang si visornya karena dia rentan patah untuk si visornya karena penyebabnya si rekatnya gitu ya. Jadi emang harus pas banget membuka tutupnya atau ngelepasnya si area visor dan rekatnya ini. Pokoknya ini helm cocok banget buat yang pengen S1 GP Pro tapi dengan harga yang lebih ekonomis. Harganya cuma Rp550.000. Dan punya skor akhir tuh di sini 74 untuk NHK R1 Max. Di urutan ke-6 ada NJS Kairos GT. Sebelum ngebahas si helmnya, gue ngebahas dulu brandnya. Karena brand ini menurut gue punya vision yang bagus. Dia selalu melakukan development, rajin melakukan development, melakukan research product gitu ya. Dan dia termasuk brand yang dengan rajin, dengan sabar mendengarkan insight dari si konsumennya, which is ini bagus banget untuk sebuah brand gitu ya. Dia terus berkembang gitu. Perkembangannya banyak untuk line up dari si NJS ini. Begitupun soal riset yang terjadi atau diaplikasikan di NJS Kairos GT ini. Kairos GT ini benar berkembang dari versi yang sebelumnya.
terutama di bagian shellnya dia terlihat lebih compact dibandingkan yang sebelumnya. Dia size-nya lebih pas gitu ya untuk ukuran shellnya, dan untuk desainnya pun dia lebih sporty banget sesuai dengan tren yang diminati oleh konsumen pada saat ini gitu. Helmnya ringan untuk helm Kairos GT ini, dan fitmentnya pun nyaman terutama di bagian cheek pad karena dia mengcover sampai ke tulang pipi area depan untuk helm ini. Dan secara fitur pun dia terbilang cukup lengkap. Di area visor dia sudah ada push pin yang applicable untuk menggunakan anti fog bermerek Pinlock, lalu ada visor lock juga, lalu dia ada slot untuk speaker intercom, dan juga sudah glasses fit juga. Kekurangannya hanya di bagian rekatnya aja, karena waktu gua pernah sekali waktu ngelepas atau ngebuka si visornya, naikin ke atas gitu ya, dan pair di rekatnya pun dia ikut lepas, jadinya lepas si visornya sebelah gitu. Jadi emang material ABS di bagian rekatnya belum yang top notch banget, cuman ya standarnya cukup aja gitu untuk rekat-rekat atau part-part yang menggunakan bahan ABS gitu. Selain itu semuanya cukup oke untuk NJS Kairos GT ini, ditambah lagi grafisnya banyak banget, dan grafisnya menurut gue dia oke banget untuk varian dari NJS Kairos GT ini. Ditambah lagi unboxing helm itu satisfying banget. Dibanderol dengan harga Rp689.000, helm ini punya skor akhir di 7. Masuk ke jajaran 5 besar. Di 5 besar ini ada brand helmet yang turut meramaikan belantika perhelman di Indonesia. Cie, belantika banget. Jadi peringkat 5 ini ada MY Helmet D3. Dari segi desain, helm ini area depannya kelihatan oke banget. Dia terlihat sporty karena menggunakan triple top air ventilation. Ya, gue tahu ini mirip dengan Sui J Cruise gitu ya. Cuman kalau mengingat lagi harganya, Sui itu 9 jutaan. Tapi ini cuma 700 ribuan. Jadi ya nggak usah dipikirin soal harganya ataupun soal desainnya yang mirip dengan desain tertentu gitu ya. Lanjut lagi soal desainnya, helm ini terlihat pas untuk desainnya. Area belakang untuk si spoilernya terlihat lebih compact, dan ukuran area belakang pun terlihat lebih tinggi, jadi mengcover area belakang. Jadi secara desain ini enak melihatnya untuk My Helmet atau MY Helmet D3 ini. Secara fitment, helm ini perlu upsize karena dia punya head shape-nya tuh lebih ke oval atau long oval, jadi dia harus upsize untuk rata-rata head shape orang Asia. Jadi kalau misalnya kepala kalian 57, 58 itu mending pakai size L, dan begitu pun seterusnya gitu. Dan secara fitment pun setelah upsize dia terbilang cukup nyaman. Area front head-nya mengunci, area cheekpad-nya pun cukup gitu ya, nggak sampai maju banget tapi nggak pas banget, jadi enak untuk bagian cheekpad-nya pun gitu. Untuk detailnya ada review detailnya soal si MY Helmet D3 ini. Dan secara fitur juga dia di interior sudah ada slot untuk speaker intercom ready, menggunakan IPS di area pipi, lalu dia juga sudah glasses fit, dan untuk area visor dia ada visor lock. Cuman sayangnya dia belum ada push pin untuk memasang anti fog gitu, merek tertentu sih yang butuh push pin di visornya. Ya, tapi juga terobati karena helm ini punya juga fitur sun visor. Dijual dengan harga Rp730.000, MY Helmet D3 ini punya skor akhir 75 untuk peringkat kelima. Lanjut ke peringkat keempat. Di peringkat keempat ini ada sebuah helm yang menjadi barometer desain pada masanya. Jadi semua brand ngikutin desain ini. Helm ini KYT NFJ. Semua pasti pada tahu kalau NFJ ini termasuk salah satu brand lokal yang mempelopori desain jet helmet di Indonesia. Dan makin kesini makin banyak yang desainnya tuh mirip-mirip dengan KYT NFJ ini. Pada saat launching di tahun 2010-an, helm ini termasuk helm yang proper secara fitur. Karena memang dia lengkap banget. Terutama dia pun salah satu helm yang dijual secara global di Eropa. Helmnya sudah tersertifikasi ECE 2205, sistem pengunciannya menggunakan double D-ring, punya 2 cell size, dan sudah intercom ready, dan masih banyak lagi secara fitur di masanya pada saat itu. Di bagian visor dilengkapi visor lock, ada push pin juga untuk menggunakan pin lock, dan juga ada sun visor. Kekurangannya di bagian fitment, karena makin kesini kompetitornya makin berkembang, membuat fitment lebih sesuai, lebih pas gitu ya. Sementara helm NFJ ini punya fitment yang punya gaya lebih ke helm open jet Eropa gitu. Jadi area belakangnya dia terasa lebih kosong untuk KYT NFJ ini. Tapi ya untuk bagian fitment cheekpad dia juga punya nilai lebih karena emang cheekpadnya lebih kayak helm cruiser gitu, maju ke depan, mengcover tulang pipi. Untuk area crown headnya
sedikit tricky, cuman mostly kebanyakan orang nyaman di bagian crown head ya, di bagian crown headnya. Tapi sayangnya di bagian belakang emang dia terasa kosong gitu. Tapi secara detail dia oke banget untuk material kainnya yang dipakai Tun. Dia termasuk yang oke, yang bagus gitu ya untuk material kainnya, terasa premium gitu untuk di area interior. Dengan desain yang inspiring dan juga fitur yang cukup lengkap, sertifikat juga cukup oke, helm ini menduduki peringkat keempat dengan skor akhir itu 75,5 dan dijual saat ini dengan harga sekitar 780 ribuan. Semakin ketat kita masuk ke ranah 3 besar, pasti sekarang udah mulai banyak nebak-nebak kira-kira apa di urutan ke-1, ke-2, ke-3-nya. Udah ada kebayang di kepala kalian siapa aja untuk open face di harga Rp500.000 sampai ke 1,5 juta rupiah. Langsung aja, jadi ini helm yang menduduki peringkat ketiga edisi kali ini. Dia ada NHK S1 GP Pro. Ini helm yang masih gue pakai secara daily, ganti-gantian dengan beberapa helm yang lain karena emang dia punya fitment yang menurut gue crown head-nya enak banget dan interiornya pun desain kainnya, material kainnya ini enak banget untuk NHK S1 GP Pro ini. Kalau sedikit throwback ke waktu launchingnya NHK S1 GP Pro ini menurut gue helm yang fresh banget di line up NHK. Dia breakthrough banget desainnya dan secara desain, secara material sampai interior ini kayak mulai menunjukkan posisi NHK sebagai helm kelas dunia. Detailnya oke banget, bagian interior seperti yang gue bilang tadi, materialnya oke, gue pribadi cukup atau suka banget dengan pilihan material yang dipakai, lembut, density paddingnya pun ini terbilang nyaman, dan detail EPS-nya pun ini oke banget untuk NHK S1 GP Pro ini. Secara desain, gebrakannya emang dia lebih ke sporty agresif dengan spoiler yang cukup stand out di NHK S1 GP Pro ini, ditambah lagi bagian visor yang emang terlihat cukup panjang, mungkin ini yang paling panjang di antara 9 helm lainnya di peringkat edisi kali ini. Walaupun hanya memiliki satu cell size, tapi fitment crown head-nya helm ini cukup nyaman atau terbilang nyaman banget. Karena ditopang juga dia mempunyai 2 EPS size untuk beberapa ukuran gitu. Untuk beberapa varian ukuran dia punya 2 EPS size. Untuk bagian cheek pad sebenarnya gue nggak ada keluhan, walaupun banyak yang emang bilang itu helmnya ngepas banget untuk area cheek pad-nya ya, tapi open face masih terbilang cukup gitu ya, ngepas sih gitu, pas banget, nggak ada majunya. Cuman emang kalau misalnya dia bikin cheek padnya atau chin guardnya lebih maju ke depan sedikit, mungkin lebih oke secara bentuk ataupun secara fitment, tapi overall masih cukup lah untuk helm commuting gitu ya, ataupun ya touring-touring tipis ini juga masih enak sih karena helmnya sudah ada sun visor juga. Jadi di area visor juga dia fiturnya cukup lengkap, ada push pin untuk pin lock, dan juga yaitu ada sun visor, cuma sayangnya emang tidak ada visor lock dan juga tidak ada stopper visor. Ya selebihnya sama dengan helm yang lain, dia sudah punya slot untuk speaker intercom dan juga sudah glasses fit. Dengan detail yang oke banget, helm ini punya skor akhir di 79 untuk peringkat ketiga edisi kali ini, NHK S1 GP Pro. Di peringkat kedua, dengan value yang tinggi dan harga yang sangat terjangkau, ini ada INK Terra 2. As a part of Tarakusuma Group, INK kali ini mengadopsi desain dari KYT atau KYT. Jadi desain lekukan bagian sampingnya tuh dia punya DNA KYT, begitupun area belakangnya. Jadi setelah mengadopsi desain-desainnya KYT, INK Terra 2 ini punya desain yang pure sporty gitu. Dan value dari helm ini tuh terbilang tinggi banget menurut gue karena dia punya fitur yang cukup lengkap dengan harga di 500 ribuan aja. Jadi fiturnya sudah ada EQRS, ini keren sih untuk harga tersebut, sudah provide emergency quick release system, lalu memiliki sun visor, visornya sudah ada push pin untuk memasang anti-fog, lalu ada stopper visor juga, dan juga ada si visor lock. Di bagian interior sudah ada slot untuk speaker intercom yang detailnya tuh rapi banget. Untuk slot speaker intercomnya termasuk area chin guardnya di covernya ini oke banget. Lalu dia juga sudah glasses fit atau wearable glasses buat teman-teman yang berkacamata. Fitment helm ini menurut gue dia kombinasi dari dua helm jagoannya dari si Tarakusuma. Jadi bagian crown head dia tuh mirip dengan Ink Dynamic. Sementara bagian cheek pad atau chin guardnya dia mengadopsi dari KYT NFJ dan juga TTRZ, bahkan sampai ke Suomi punya fitment yang mirip-mirip, yang Suomi Speedjet yang masih gua pakai. Jadi dengan kombinasi tersebut dia punya
fitment yang emang terbilang nyaman untuk helm INK Terra 2 ini. Cuman kekurangannya dia hanya punya satu cell size, jadi yang membedakan setiap ukuran helmnya tuh hanya ketebalan si paddingnya aja. Itu yang membuat helm-helm ukuran kecil dia paddingnya termasuk terlalu tebal gitu untuk helm-helm ukurannya yang kecil. Jadi dengan value yang tinggi, harga yang terjangkau, fiturnya lengkap, INK Terra 2 ini ada di peringkat kedua dengan skor akhir tuh di 79,5. Di peringkat 1 untuk edisi Open Face under 1,5 juta rupiah dengan skor tertinggi, mungkin udah banyak yang bisa nebak sekarang, dia ada KYT TTRZ atau KYT TTRZ. Lalu apa alasannya helm ini punya skor yang tertinggi di edisi kali ini? Pertama, soal sertifikasinya. Sertifikasi helm TTRZ ini dia paling advance dibandingkan dengan ke-9 helm lainnya. Karena dia satu-satunya yang sudah tersertifikasi ECE 2206. Itu ribet banget buat dapetin sertifikasi tersebut. Lalu ditambah lagi dia punya 2 cell size dan juga 2 EPS size. Dengan 2 cell size tersebut, dengan 2 EPS size tersebut, dia punya fitment yang emang sesuai banget dengan ukuran lingkar kepala yang kalian punya untuk setiap sizing si helmnya. Selain itu dia pun jauh lebih berkembang secara fitment dibandingkan dengan pendahulunya yaitu NFJ gitu ya. Jadi bagian area belakang dia lebih mengcover, tidak seperti NFJ yang sedikit kosong, cuman ini lebih mengcover area belakang, area crown padnya pun meluk, area cheek pinnya pun meluk. Jadi semuanya kepala kita tuh beneran kayak tersentuh oleh si paddingnya, diamankan atau kayak dipeluk aja gitu kepala kita tuh dengan fitment dari si KYT TTRZ ini. Helm ini juga sudah dilengkapi sun visor dengan tuas mekanismenya menggunakan kabel agar lebih smooth gitu ya. Lalu di bagian visornya pun dia lengkap, ada visor lock, ada push pin for pin lock juga, ada stopper juga, jadi cukup lengkap fitur di area visornya. Lalu sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic retention system yang sudah berbahan stainless. Lalu fitur di bagian interiornya sama dengan yang lainnya, dia sudah punya slot untuk speaker intercom dan juga dia sudah punya fitur wearable glasses, dan tambahannya dia untuk slot speaker intercomnya dia rapi banget, detailnya oke banget untuk si TTRZ ini. Lalu di bagian interior EPS-nya detailnya di oke banget, detail paddingnya, penempatannya, mekanismenya ini rapi banget untuk KYT TTRZ. Jadi kerasa emang kesan premiumnya dapat waktu kita ngelihat mekanisme di area interiornya dari KYT TTRZ ini. Tapi kekurangannya, dibalik kelebihannya, karena dia sudah tersertifikasi ECE 2206, kekurangannya helm ini punya bobot yang lumayan berat dibandingkan ke 9 helm lainnya. Dia fiturnya lengkap, tapi bobotnya cukup lumayan untuk sebuah open face. Jadi dengan durasi berkendara tertentu lebih dari 1,5 jam gitu ya, untuk touring, dia pasti kerasa mulai bikin pundak kita agak pegal. Itu aja kekurangan soal TTRZ ini, soal si bobotnya. With great value dan juga fair price di harga kisaran Rp950.000 sampai ke Rp1.050.000, helm ini ada di peringkat pertama kali ini jadi juaranya dengan skor akhir tuh di 82,5 untuk KYT TTRZ ini. Ya, dan itulah ke-10 helm dengan scoring tertinggi untuk kategori open face under Rp1.500.000 dan harganya di atas Rp500.000 di edisi Januari-Februari tahun 2025 ini. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, insight, apapun, tolong tulis di kolom komentar untuk konten-konten Econ Hobby. Barangkali gue bisa merealisasikan ataupun bisa mengaplikasikan insight-insight tersebut untuk acuan hobi ini jadi lebih berkembang gitu ya. Dan akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir, sudah like, sudah subscribe dan segala macamnya. Gua berterima kasih banget. Dan ya, 2025 mari kita gaskin lagi lebih kreatif dan lebih produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.